bahwa kemudian kok diam aja dalam situasi yang gaduh, yang heboh ini. Faktanya kami nggak diam loh. Bagaimana caranya Bawaslu meloloskan Partai Pak Amin sementara di verifikasi sebelumnya Di TMS-kan di ya? TMS-kan. Nah, Ternyata begitu dipertemukan dalam proses mediasi, menemukan titik temu antara KPU dengan Partai Umat. Salah satu poinnya adalah yang kemudian diwartakan juga oleh Bawaslu, semua kalau DKI itu seluruh dimensi dia rata tinggi. rata dia bos. Welcome to Total Politik. Ya, ini kita kedatangan Tamu spesial. seorang birokrat pejabat negara. Kan Karena dulu sebagai aktivis tuh kayak terolok-olok kalau dibilang jadi birokrat ya. ini kan elected birokrasi. Iya, Jadi kan secara teori politik itu ada dua aja yang mengurus negara. Elected birokrasi Political sama appointed birokrasi. Dua-duanya birokrasi karena esensi tugas birokrasi itu kan distribusi sumber daya. Nah, beliau ini salah satu pejabat di mendistribusikan sumber daya kepemiluan di Indonesia. Betul, dan memang memulai karirnya itu karir publiknya sebagai aktivis pemilu. Iya, betul. Jadi udah ngelotok, jadi ini bagian dari perjalanan hidup aja, perjalanan pembuktian dan pemberian kepada Republik. Dan selain itu penyelenggaraan pemilu budgetnya naik terus kan. Iya. Dan apalah arti pemilu kalau tidak banyak anak muda yang juga tahu Ya, ya. budgetnya harus besar. Iya kan? When you give peanut, You get monkey. ya kalau gede berarti ada harapan yang lebih baik. Iya, ada yang kayak bilang gitu. protes udah kita tertutup aja lah daripada mahal. Enggak, ada pepatah yang mengatakan if you give a peanut you will get a monkey. Iya. Sudah ada Teh Loli Suenti, Komisioner Bawaslu. Halo Teh, thank you sudah datang. Iya, udah cocok jadi birokrat. Iya. Enggak, kayaknya jujur ya enggak. Kayaknya lebih cocok jadi YouTuber. Kita aja jadi Bawaslu. Kita kayak lebih cocok dari Tukar tempat ya. Iya. Itu AHY datang bersama Mas EBY. Iya. Pak SBY. Itu harus mulai belajar ngomong diplomatis kalau jadi. Minimal pertama salam dulu, Bos. Iya, jangan. Harus lengkap sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Itu yang pertama saya lakukan. Saya hafal pertama. Teh, nggak coba sebelum kita ngomongin soal duniawi ya. Gimana Teh perjalanan nih Teh dari aktivis pemilu, orang yang selama ini ada di luar deh pakai megafon gitu ya. Iya. Bawaslu tuh jadi objek ya Teh Loli gitu. Sekarang ada di dalam tuh gimana? Terkejut badan nggak? Ya, itu. Ya, dalam beberapa kali kadang kita lupa ada di dalam tapi merasa di luar. Iya. Kadang di dalam dianggap di luar juga sama orang. Iya. Ya wajar lah dalam proses peralihan ini kan. Tadi aja kan wah udah cocok belum jadi birokrat. Oh belum masih jadi rakyat gitu. Ya, kita masih inilah. Tapi Tawain Gus Dur tuh. oke. Tawain Iya. Gus Dur tuh. Makanya saya agak hati-hati bicara karena ada suhu di belakang. Diawasi. I'm watching you. Ya, kalau kita diawasi Marsinah Teh, jadi agak lebih halo Bu Mar. Iya. Jadi gimana Teh? Apa yang paling prinsipil membedakan di luar dan akhirnya di dalam? Dan ternyata di dalam itu nggak seperti yang aku bayangkan misalnya, atau oh memang ternyata di dalam seperti yang aku bayangkan dari dulu gitu. Gimana Teh? Ya, Ada cerita itu? sebenarnya kalau di luar kita lebih bebas menyuarakan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi idealisme itu lebih bebas merdeka disuarakan waktu saya masih zaman aktivis. Tapi begitu sekarang ada di posisi di dalam, kemudian kacamatanya itu loh ternyata memang situasi itu tidak semudah ketika kita ada di luar menyampaikan aspirasi, karena ternyata ragam aspirasi itu banyak, sehingga posisinya kemudian nggak bisa lagi kita ansih melihat apa yang ada di pikiran kita atau pandangan kita aja, tapi kita juga harus melihat lalu memberikan respon yang pas terhadap banyak aspirasi. Nah itu aja bedanya. Berarti benar kata orang makin dekat dengan kekuasaan maka makin jadi moderat ya. Tantangannya itu. Nah, kita break dulu sebentar karena kameramennya Bu Loli mau masuk. Oh iya. Nah, kita masuk aja nggak usah break. Harusnya langsung aja masuk. Masuk. Ini bebas masuk ini, aja sini. Mas ya. Masuk aja. Kita roll terus nih. Iya. Ya. Andai mau masuk juga boleh sini. Sini taruh. Ini Mas masuk aja dulu. Salam. Namanya siapa Mas? Dari mana aja. Bawaslu. Silakan masuk asal tahu waktunya keluar. Iya. Asik mah susah kalau aktivis. Iya kan ini beda ya. Kalau datang
apa namanya NGO atau masyarakat sipil datang ke Bawaslu, gue juga gitu Nah, dulu. menghadapi teman-teman yang dulu ada di luar, Teh Loli sekarang di dalam tuh gimana Teh? Kan masih teman-teman juga tuh yang sekarang juga. Masa nggak temenan lagi? Iya, enggak, Biasa gimana aja. ada cerita atau apa? Justru lebih banyak menguntungkannya atau justru kayaknya mereka kok nggak mengerti sih posisi kita gitu sekarang. Justru ketika pertama terpilih itu, saya cuma bayangkan, aduh, ini kira-kira nanti teman-teman berjarak apa enggak dengan saya? Karena saya khawatir teman-teman masyarakat sipil Teh boleh agak deket nggak? berjarak dengan saya, maka kemudian yang saya lakukan adalah sejak awal saya bilang, kalau nanti aku jadi, kalian itu tetap teman-temanku loh, yang bisa mengkritik, bisa ngopi bareng. Justru situasi akan berbahaya ketika aku jadi, terus kalian jauh, karena semua orang tahu jabatan itu melenakan. Iya. Nah, caranya supaya kita tidak terlena, ya kita tetap harus memposisikan sama, bisa ngopi bareng, bisa terbuka menerima kritik. Jadi Betul. kalau sekarang sih di Bawaslu, Mas Budi Iya iya. udah datang ke Bawaslu belum? Belum. Belum. Ke Bawaslunya ya. Ke Bawaslunya, Iya. ke kantornya loh. Walaupun sering nongkrong di Sarina, saya intip tuh. Iya. Ya kan? Dan Teh Loli juga sering ngumpulin aktivis-aktivis masyarakat sipil loh. Di waktu itu Di ruangan. saya pernah ikut beberapa kali juga di luar Teh. Kita ngopi-ngopi kan Ya. sama Teh Loli untuk denger masukan kan. Justru mereka ini yang lebih takut Loli ngilang habis itu. makanya kalau di kantor saya bilang, ini base camp loh ya. Kalian boleh cerita apa aja, memberi masukan apa aja boleh. Walaupun pasti ada protokol soal keamanan dan lain sebagainya yang harus Standar dilalui. lah, standar birokrasi. Ya, standar yang memang harus dilewati. Tapi begitu masuk ke ruangan semua bebas terbuka menyampaikan gagasan. Itu lebih enak akunya loh. Karena kalau gitu? kalau berubah itu kita nggak dapat apa yang menjadi kehebohan di bawah, orisinalitas dari gagasan-gagasan di bawah yang mungkin kalau disampaikan nyakitin hati gitu ya. Itu nggak nyampe ke kita, padahal itu penting buat Bawaslu. Ada nggak dalam proses ini yang Teh Loli justru dapat bukan dari struktur organisasi yang semestinya, tapi dari teman-teman yang justru bukan keleleran, ada di luar gitu, yang bisa mengakses Teh Loli langsung? Banyak misalnya aja kemarin misalnya dalam proses verifikasi yang berjalan saat pendaftaran partai politik, kita kan jajaran pengawas pastilah bekerja di bawah, tapi lalu teman-teman pemantau pemilu itu mereka juga memberikan informasi-informasi, ini ada peristiwa seperti ini. Nah itu kalau informasinya kami belum dapat, maka tugas Bawaslu adalah kami bisa perintahkan jajaran pengawas, telusuri dong, saya dapat info begini loh dari pemantau. Nah itu biasanya jalan gitu. Tapi melalui cara apa? Ya kita ngobrol kayak waktu Mas Budi ikutan itu. Kita ketemu di warung kopi ngobrol. Karena rata-rata sih teman-teman masyarakat sipil karena ada proses protokoler di Bawaslu, mereka malas datang ke kantor. Padahal kan kalau di luar kantor jatuhnya mahal. Parkirnya pun sulit di Bawaslu ini, Bos. Protokoler apa sih keamanan Iya. Mau bawa parang bunyi metal detektor. Standar aja itu. Padahal Anda ini aktivis-aktivis naik busway dong. Itu depannya Bawaslu ada halte busway, ya kan? Iya. Anda ini ya kan susah cari parkir, susah cari parkir. Nanti dibully sama aktivis pemilu. Sorry ya, abang-abang. Ini abang-abangku semua nih. Iya. Tapi sebenarnya standar terima tamunya itu biasa aja. Cuma kan kita sama-sama paham lah. Kadang ada teman-teman yang enggak deh, mending ngopinya di luar. Oke, kita terbuka aja. Kadang-kadang dinding Bawaslu ini berbicara juga kan. Nah, lebih Itu baik bangunan dulu. lama loh. Bangunan lama loh. Iya. Ya kan? Dulu UN ya Teh? Iya kan? Kantor PBB Apa bos itu. cerita apa yang pernah Teteh lihat? Kok jadi podcast misteri gitu? Coba pertanyaan lo. Langsung masuk ke duniawi Iya, nih. Tadi kan Teteh kan yang sempat heboh soal pemilu nah, kemarin. soal pemilu nih verifikasi Heboh apa? faktual. Iya. Soal adanya intimidasi, instruksi dan dugaan kecurangan yang terstruktur masif, sistematis ya dilakukan Ada oleh investigasinya Anafir itu juga kemarin. Rifana. Rifana ya. Dari teman-teman CNN kan juga akhirnya bikin Tempo udah bikin, Tirto udah bikin, kemudian kita juga terakhir lihat videonya di CNN Indonesia ada pengakuan bahwa ada perintah gitu untuk yang TMS jadi MS ataupun sebaliknya. Tapi gitu. nggak pakai kode-kode ya omongannya. Maksudnya? Pakai kode-kode duren apa gitu nggak ada ya kode-kode. Apple Washington. Iya gitu nggak ada kan. kode-kode. Langsung aja. Langsung aja. Lora. Iya. Wah, umat. Iya. Harusnya kan
Fahri gitu Iya. kan. Orang mikir dulu kan. Sorban. Anda nih mentera kode-kode dong. Kode-kode dong. Belajar dari politisi Anda. Geser. Nah, Teh, itu gimana Teh? Ini kan salah satunya juga menohok dan mencoreng wajah penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU kan, penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP. Bawaslu melihatnya gimana Teh? Pertama, bagi Bawaslu apapun hiruk pikuk yang terjadi di tengah masyarakat kita yang menyangkut soal pemilu maupun pemilihan, maka itu menjadi perhatian penuh Bawaslu. Satu. Yang kedua, dalam proses Verfak yang katanya TMS menjadi MS, heboh, lalu bahkan beredar rekaman gitu ya. Maka kami itu langsung mengecek ke bawah soal laporan hasil pengawasan teman-teman Bawaslu. Ada atau tidak. Nah, memang dalam proses ini, proses verifikasi kemarin, itu yang katanya instruksi jelas tegas dari atas di lingkungan KPU kami tidak dapatkan. Tetapi bahwa proses ada pelanggaran yang dilakukan secara administrasi itu memang terjadi. Ada 96 perkara yang kemudian terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Bawaslu. Tapi itu dalam konteks dia tidak tertib administrasi yang tiba-tiba melakukan verifikasi dengan video call padahal tidak diatur misalnya di dalam PKPU-nya. Nah, yang semacam itu. Yang heboh itu setelah kami cek ke LHP teman-teman pengawasan, LHP itu apa? laporan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, nggak ada ke kami. Maka lalu kami menyampaikan kalau memang masyarakat sipil ada yang punya bukti-bukti, pastilah merasa dirugikan, silakan laporkan ke Bawaslu. Karena kan ini penting untuk menjadi pembelajaran kita semua. Bagaimana prosesnya harus benar. Prosesnya nggak boleh ada intimidasi, kan nggak boleh ini, kan berarti mengarahkan. Nah, tapi sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Yang itu yang kedua ya, sehingga kami kemudian pada posisi mengecek laporan hasil pengawasan. Tapi penelusuran dilakukan nggak ada kan, jadi kemudian kami nggak melakukan menjadikannya sebagai temuan, enggak, karena prosesnya ada dua, temuan atau laporan. Laporannya nggak ada yang masuk. Nah, ini harus dipahami. Sudah seheboh itu nggak ada yang masuk? Nggak ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Makanya lalu kami nggak bisa lakukan lebih lanjut karena hasil penelusuran dari LHP kami itu nggak ada. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks ternyata kan beredar nih suara rekaman, ya kan? Bawaslu itu nggak punya alat untuk mengidentifikasi sejauh itu. Maka sesungguhnya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian karena merekalah yang punya kan, yang punya kemampuan di situ. Bawaslu nggak punya kemampuan di situ. Nah, kita lihat nanti akan seperti apa proses ini bergulir. Tapi yang menjadi pegangan Bawaslu tentulah laporan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu. Tapi ada tuduhan juga Bawaslu kurang proaktif, kurang inisiatif dalam hal ini gitu. Atau bagian dari kolaborator gitu tuh kan, karena Bawaslu diam itu adalah sebuah kezoliman gitu lah kira-kira, gitu-gitu lah. Sebenarnya kan nggak narasinya. diem loh. Iya. Jadi di akhir tahun kita pun menyampaikan laporan hasil pengawasan selama verifikasi saat tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai penetapan ya. Kita lakukan, kami laporkan apa yang dikerjakan oleh Bawaslu. Itu dilakukan. Jadi kalau ada pandangan diam enggak juga. Karena kami pun berinisiatif untuk menyampaikan ke publik karena informasi ini publik penting tahu. Bahwa kemudian kok diam aja dalam situasi yang gaduh, yang heboh ini. Faktanya kami enggak diam loh. Kita lakukan pengecekan LHP ke bawah. Kami kemudian lakukan coba penelusuran dengan kemampuan yang kami punya. Tapi begitu sudah soal rekaman, ya pilihannya kalau tidak ada laporan yang masuk maka bisa ditempuh melalui pidana umum kan. apakah tidak ada pengakuan Teh seperti yang kita saksikan atau kita saksikan di televisi atau baca di media, pengakuan seperti itu yang ada di level bawah gitu sampai di level provinsi dan kabupaten kota? Iya, nah itu kalau yang di bawah ya, teman-teman di bawah itu juga tidak ada yang lapor ke Bawaslu. Begitu teman-teman kami minta cek, misalnya kan yang heboh itu Sulut misalnya, coba di Sulut dicek dong gitu, coba ditanya ke yang bersangkutan, kan yang bersangkutan juga informasinya tidak memberikan informasi kepada Bawaslu, sehingga kemudian kita nggak bisa tindak lanjuti. Sebagai sesama penyelenggara tentu kami berkomunikasi dengan KPU ya, kami tanya secara sebagai teman, itu gimana, benar apa enggak, hati-hati loh gitu kan. Kita harus on the track terhadap prosedur dan tata cara. Teman KPU menyatakan loh, silakan saja dicek dari laporan hasil pengawasan, nggak ada.
Ya kami mau apa? Karena LHP-nya memang nggak ada, nggak menunjukkan kayak gitu. Iya, di beberapa media kan misalnya kita lihat di Tempo gitu ya Arya, proses-proses pemberian instruksinya itu kan dilakukan di rapat-rapat, bukan hanya terlalu kita ke belakang terus gue pengen ngomong sebentar nih, nggak gitu. Itu udah lazim soalnya. Itu udah ini rapat besar yang rapat koordinasi besar gitu, yang harusnya kan banyak orang mata yang mengawasi, banyak orang yang melihat. Udah dan mungkin vulgar gitu. Iya. Nih, harusnya begitu. agak deket ya. Salah ya. Iya. Memang kita biasa jauh-jauhan. Iya. Kasih mic dulu aja. Biasanya Budi gitu tuh sama Tete aja gak beda berani tuh. bos senior ini, bos. Oh, yang lain, kasih mic dulu. Apa tadi tuh kan? Aku kamu juga jadi lupa. orang- Enggak. Itu Di rapat, dari ya. media yang kita lihat terbuka. udah sangat vulgar. Itu rapat internalnya KPU. Tentu dalam rapat internal KPU kami nggak bisa masuk kan, gitu loh. Jadi dalam situasi rapat internal pastilah siapapun, misalnya Bawaslu rapat internal pun kami nggak memungkinkan orang luar untuk masuk, untuk lihat. Nah termasuk KPU, sehingga diskusi rame itu katanya diinstruksikan di acara besar KPU kan, secara internal mereka. Nah maka pertanyaan menggelitiknya adalah, kalau memang iya, kan banyak mata, maka akan banyak yang memberi kesaksian kan. Ini kalau cara berpikir Logikanya. sederhananya gitu. Makanya itu juga yang kami tegaskan ke bawah berkali-kali. Dicek lagi LHP-nya, sini kirim LHP-nya. Kami sampai narik data dari bawah ke atas loh, untuk dilakukan analisis oleh tim kami di Bawaslu RI. Semua data kami tarik ke atas. Nah, salah satu yang juga menjadi perbincangan publik ini, Teloli, itu soal partainya Pak Amin Rais. Katanya Apa? partainya Read my lips. ya read my lips. Tit gitu ya. Pak Amin. Partai Allah, partai setan. Lu masih ingat kan Iya, dia bilang itu Pak Amin tuh yang Iya. ngomong kan. Gua hafal loh. Iya, Partai Allah, partai setan. Jokowi down. Nah. Armageddon. Ini Armageddon nih 2019 katanya. Banyak gitu. Pak Amin. Dari 92 Selamat datang di pemilu 2024 Pak Amin. Iya, Nah. sidang Tanwir Muhammadiyah 92, suksesi kepemimpinan nasional padahal Soeharto masih berkuasa. Itu Pak Amin ya. Pak Amin konsisten memang di oposisi. Iya. Ya kan? Walaupun berupaya jadi penguasa terus gitu. Iya, betul. Nah, Partai Pak Amin ini lolos di Bawaslu. Nah, ada orang mengatakan kayak gitu. Nah, bagaimana caranya Bawaslu meloloskan Partai Pak Amin sementara di verifikasi sebelumnya Di TMS kan di ya. TMS kan. Nah, ini publik perlu pencerahan gitu loh. Maksudnya apa iya Bawaslu bisa taken terus yang nggak lolos ya dilolos gitu misalnya. Kenapa Farhad Abbas nggak lolos gitu? Lu kok ketawa? Itu nggak perlu tit juga. Enggak. Ya, kenapa wanita emas Anda tidak loloskan? Iya. Kita kan butuh. Kopaja kita gimana nanti iklannya? Gimana? Lanjut teh. Iya, jadi dalam konteks partai umat itu kemarin kan partai ini yang dinyatakan tidak lolos hasil verifikasi faktualnya teman-teman KPU. Nah dalam konteks ini maka partai umat punya hak secara konstitusional untuk menempuh cara keadilannya melalui Bawaslu dengan mengajukan proses sengketa terhadap berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Dalam proses sengketa mengenai proses perbawaslu, proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh Bawaslu, dan ini amanat Undang-Undang 7 2017, memang dalam menyelesaikan sengketa kami akan menempuh dulu yang namanya mediasi. Mediasi itu artinya mempertemukan antara pihak yang bertikai, KPU-nya, partai umatnya dipertemukan. Oh, Bawaslu yang berhak melakukan mediasi Iya. ini ya. Nah, mereka Bawaslu ini memediasi. Kira-kira menemukan titik temu apa tidak? Kalau menemukan titik temu, maka tidak perlu sidang adjudikasi. Tapi kalau menemukan tidak menemukan titik temu, maka lanjut langsung dalam persidangan adjudikasi dan sifatnya terbuka. Mediasi ini tertutup. Bedanya itu, mediasi tertutup, sidang adjudikasi terbuka. Nah, ternyata begitu dipertemukan dalam proses mediasi, menemukan titik temu antara KPU dengan Partai Umat. Salah satu poinnya adalah yang kemudian diwartakan juga oleh Bawaslu, bahwa Partai Umat diberikan waktu untuk selama 3 hari menyelesaikan yang miss dengan KPU itu. KPU kemudian memberikan catatan wilayah mana saja yang harus dipenuhi di Sulawesi Utara, di mana? NTT. NTT. Nah, itu dalam proses yang kemudian
dinyatakan secara terbuka, tercapai kesepakatan. Maka kemudian berproses lagi Partai Umat dengan KPU. Itulah yang kemudian muncul Bawaslu meloloskan Partai Umat sebagai sebagai peserta pemilu. Kayak gitu prosesnya. Jadi publik memang harus tahu kalau ada peserta pemilu merasa tidak menemukan keadilan, dia bisa ajukan proses sengketa ke Bawaslu. Iya, dan Bawaslu langkah pertamanya mediasi dulu. Dipertemukan para pihak ini Teh ya. Iya. Terus itu juga mungkin ada pikiran masyarakat gitu ya, yang menganggap kita kalau ke Bawaslu ini macan ompong, nggak bisa ngapa-ngapain karena memang proses prosedurnya mediasi semua gitu, berarti atau gimana Teh? Enggak, mediasi itu kalau tidak memenuhi kesepakatan maju dia ke sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi ini yang go or no go, yes or ya. Dia final dan mengikat. Makanya kemudian kalau ada istilah Bawaslu percuma macan ompong, itu nggak berlaku sejak Undang-Undang 7 2017 hadir. Karena begitu Undang-Undang 7 2017 hadir, justru kewenangan Bawaslu itu mendapatkan penguatan yang luar biasa. Salah satunya kewenangan adjudikasi. Jadi putusannya final mengikat, harus dipenuhi oleh KPU. Termasuk dalam proses-proses pelanggaran administrasi. Putusannya Bawaslu itu harus dijalankan oleh KPU. Ini kok nggak ada jus, susu atau apa gitu? Itu ada yang putih, sehat ini Teh. Kita tahu birokrat ini udah terlalu banyak gula, jadi kita kasih air putih. Iya, pasti makan enak terus mana kan. Diundang ke hotel, diundang ngomong ke sini, kan. Ini aja ya. Air putih udah Teh, udah bener sehat ini. Iya, inilah penyilangan silang-silang lah. Jangan enak terus. Menjaga keseimbangan ya. Nah, kalau makan daging seminggu juga butuh makan tempe sehari kan gitu kan. Nah, sidang adjudikasi itu sejauh ini dalam tahapan untuk menuju pemilu 2024 udah pernah dilaksanakan belum Teh? Keputusan-keputusan yang prinsipil gitu. Apa Pernah. Teh? Mungkin bisa di-share. Dalam verifikasi administrasi yang dari sekian banyak calon partai politik peserta pemilu yang dinyatakan tidak lolos, lalu kan mengajukan sengketa proses semuanya ke Bawaslu. Tidak semua sih, mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Cuma pahamin sama para Abbas. Sama wanita emas. Lalu kemudian beberapa dinyatakan bahwa mereka kemudian hasil sidang adjudikasi memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan mereka memperbaiki data-data supaya lolos Vermin. Ada nggak yang kemudian berubah jadi lolos gitu? Enggak. Setelah melalui proses sidang adjudikasi, kami perintahkan KPU memberi perpanjangan waktu, teman-teman calon peserta pemilu lalu menjalani prosesnya, maka bolanya tetap ada di KPU. Karena kan mereka akan melakukan pengecekan Vermin kembali. Nah, dari hasil Vermin kembalinya KPU itu tetap menyatakan bahwa teman-teman calon peserta ini tidak bisa lanjut gitu. Tapi at least sudah ada waktu yang lebih untuk mereka mempersiapkan gitu itu ya. Bawaslu kemudian sudah memberikan, karena salah satu yang menjadi titik persoalan adalah soal akses sipol yang seringkali turun naik, tiba-tiba mati, nggak bisa diakses. Sehingga soal keterlambatan waktu dan kesulitan orang menginput data itu yang kemarin paling menonjol di sengketa proses saat Vermin. Makanya Bawaslu tuh penting. Ya udah kalau itu persoalannya, kasih kesempatan mereka buka. Makanya putusan kami memberi kesempatan mereka untuk segera bisa. Salah satu yang jadi problem belakangan ini juga sipol ya, Silon. Apa? Ya sipol kan. Untuk kan? apa? Untuk verifikasi faktual ini. Untuk verfak ini segala macam. Nah, Bawaslu itu yang kemudian ini ada polesan-polesan, window dressingnya terlalu kentara gitu. Bawaslu nggak bisa ikut mengawasi di proses itu Teh? Nggak bisa karena memang akses Bawaslu sangat terbatas. Jadi salah satu yang sejak awal kami Padahal berikan, itu kan yang rawan sekali manipulasinya di situ kan. Makanya sejak awal kami tuh bangun komunikasi dengan KPU untuk meminta akses sipol itu dibuka secara utuh ke Bawaslu. Karena itu bagian dari kerja-kerja pengawasan. Ya, bagaimana mungkin kita lakukan pengawasan kalau kami nggak bisa akses? Makanya ketika orang heboh soal TMS menjadi TMS, TMS menjadi MS, kami harus nyatakan ke publik bahwa kami memang tidak punya kemampuan mengakses sipol itu, sehingga pergeseran perubahan status itu tidak bisa dipantau oleh Bawaslu, kan gitu. Nah, ini tuh sejak awal kami sudah bunyikan, kami suarakan
Tapi faktanya seperti itu. Maka itulah yang menjadi salah satu pertimbangan kami juga untuk memberikan kesempatan calon peserta pemilu kemarin punya waktu yang lebih panjang. Makanya ada 5 gugatan sengketa proses yang lalu kami minta KPU untuk memperpanjang. Itu salah satunya. Nah, sekarang kan kita juga dalam proses pencalonan calon perseorangan DPD. KPU juga menggunakan silon. Ya, sistem untuk pencalonan untuk memudahkan input data calon dukungan, dukungan terhadap calon perseorangan ini. Nah, kami perlu sampaikan juga, alhamdulillah sih sekarang responnya lebih baik, tapi masih ada 7 provinsi yang kemudian belum dibuka akses silonnya, sehingga ini juga akan menjadi kendala kalau tidak segera diberikan akses silon. Maka kami bangun komunikasi juga, teman-teman Bawaslu provinsi kami dorong untuk terus melakukan upaya akses silonnya segera terbuka. Sampai saat ini ada 7, Sulut, Bengkulu, satu lagi ya, Sulut, Bengkulu, lalu sisanya adalah 4 DOB yang baru itu ya, yang baru di Papua, pecahan Papua dan Papua Barat. Nah, ini kita sedang berproses karena kami tidak mau lagi terjadi kayak kemarin. Sipol tidak diberi akses secara utuh, maka itu mempengaruhi kualitas pengawasannya Bawaslu. Jangan sampai untuk silon pun terulang peristiwa yang sama. Nah, makanya ini upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Ya, karena banyak bolong-bolongnya dianggap dan dikatakan orang itu ada di sektor itu tuh yang memang harusnya diawasi dengan ketat. Nah, ini kembali ke masalah yang tadi di awal kita bicarakan, Riz, sebelum masuk ke masalah duniawi lain ya Teh. Banyak banget duniamu. Iya. Soal kan nih teman-teman koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu ini kan udah jalan nih Teh mengadvokasi problem ini gitu. Nah, tapi kok tadi Teteh mengatakan kita nggak dapat laporan sama sekali dari teman-teman yang rame atau orang-orang yang merasa dirugikan gitu. Malah mereka kalau kita lihat teman-teman koalisi masyarakat sipil langsungnya ke DKPP gitu Teh. Nah, ini Bawaslu melihatnya gimana Teh? Iya betul. Kami sih. Kenapa ke DKPP juga gitu kalau bisa dijelasin ke publik nggak? Misalnya. Ya sebenarnya langkah untuk mencari keadilan itu kan memang banyak variannya ya. Dia bisa ke Bawaslu berkenaan dengan proses-proses yang dilakukan oleh KPU, bisa melaporkan tapi memang ada DKPP sebagai penjaga etik gitu, penjaga etik. Ke Bawaslu kalau nanti prosesnya lalu kami nyatakan ini pelanggaran etik, maka memang Bawaslu pun akan meneruskan ke DKPP. Karena ini menyangkut pelanggaran etik misalnya. Tapi kalau pelanggarannya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana misalnya gitu ya, maka kalau pidana kami akan dengan sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, kalau teman-teman masyarakat sipil kemudian tidak melaporkan ke Bawaslu, bagi Bawaslu ini sayang sebenarnya ya. Kami menyayangkan karena upaya menempuh cara keadilan itu kan banyak pintunya dan kalau ditempuh banyak itu akan lebih bagus gitu. Tapi sebagai sebuah hak tentu kami nggak bisa intervensi. Kami mempersilahkan teman-teman masyarakat sipil untuk melaporkan ke Bawaslu, tapi kami pun tidak bisa mengintervensi. Kalau mereka mau langsung ke DKPP karena memahami misalnya nanti juga ujung-ujungnya kalau pelanggaran etik Bawaslu akan meneruskan ke DKPP. Ya sudah kami langsung saja. Ya nggak apa-apa, monggo silakan aja gitu. Kayak gitu sih kalau saya itu pilihan. Nah, ini di luar masalah itu juga Teh, masalah yang cukup ramai kemarin soal wanita emas ini kan. Ya, soal isu pelecehan gitu kan. Itu juga ramai. Tentu itu DKPP nantinya akan memutuskan. Ya, DKPP yang memutuskan. Nah, ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPU hari ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah ya termasuk juga soal terbuka tertutup, bahkan ketua KPU mengatakan tiba-tiba ada yang mengajukan judicial review out of the blue kan Teh, di tahapan udah jalan ya kan. Ini ibarat permainan bola udah main 20 menit dia ganti offside udah nggak boleh gitu kan. Udah nggak perlu pakai offside gitu. Semifinal nanti sore loh. Iya. Ya kan? Nah, ini banyak orang berspekulasi mulai ini kok banyak masalah di KPU. Di sisi yang lain pemerintah juga ada isu penundaan pemilu, nyambung ada isu 3 periode segala macam gitu. Nah, ini gimana Teh? Memang mungkin nggak kalau pemilu kita ini terundur akibat berbagai macam faktor ini gitu? Kan ada di undang-undang, undang-undang kan ada sebab lainnya, sebab lainnya itu.
Iya, kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, apa sih yang nggak mungkin di dunia ini ya? Iya. Apalagi di negeri kita yang loh jinawi kan. Gue tadi begini bisa aja Teteh. Tuh ketawa tuh. Apalagi di Wakanda ini. Ya, sebagai penyelenggara pemilu, sebagai Bawaslu, kami harus tegas sikapnya. Kami harus nyatakan bahwa apapun yang terjadi, Bawaslu harus siap menjalankan amanat regulasi, amanat konstitusi yang harus dijalankan. Jadi mau dia terbuka atau tertutup, ketika memang aturan kita kemudian punya suara lain, maka Bawaslu harus siap. Jadi kita tunggu. Untuk hal-hal semacam ini kami nggak kewajiban kami adalah menjalankan amanah regulasi ya dan konstitusi. Jadi kita tunggu. Terus kalau saat ini kok KPU kayaknya banyak masalahnya. Ini bisa mendelegitimasi kredibilitas dari penyelenggara pemilu nih. Kalau udah penyelenggara pemilu, udah penyelenggara pemilu yang nggak kredibel, mana saya kita percaya sama pemilunya. Itu kan narasi-narasi yang ditakutkan akan muncul. Betul, gitu. betul. Maka dalam situasi seperti ini yang publik harus pahami adalah begitu masuk tahun politik. Ini tahun politik kan. Karena dia sudah masuk tahapan sudah bergerak dari Juni kemarin, 14 Juni. Maka ini menjadi tahun politik yang apapun bisa digoreng. Apapun bisa disuarakan, apapun bisa dibunyikan. Tapi sebagai masyarakat yang kritis, maka kewajiban kita adalah cerdas memilah informasi. Jadi kalau informasinya sekiranya tidak jelas siapa sumbernya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tidak mempunyai daya manfaat untuk bangsa, maka kan kita harus berani menyatakan bahwa oh kami nggak tergiring dengan isu ini, gitu. Nah bagi Bawaslu ini jadi perhatian serius. Salah satunya soal tantangan ke depan itu adalah maraknya hoax, maraknya disinformasi. Ini kan informasi udah seliweran. Maka apa yang bisa dilakukan? Bawaslu salah satunya mendorong supaya ada edukasi untuk publik ya. Kita punya yang namanya edukasi pengawasan partisipatif, baik secara manual maupun secara digital. Membangun ruang percakapan untuk informasi yang sehat gitu, informasi yang mencerdaskan. Kalau KPU sedang diserang, memang sekarang tahun politik, maka sebagai sesama penyelenggara pemilu, kami wajib untuk memberikan informasi terhadap apa yang sudah kami lakukan, sehingga orang juga bisa menilai benar nggak kerjanya. Kan nggak bisa penyelenggara kemudian reaktif ya, penyelenggara pemilu reaktif merespon isu, nggak bisa. Karena yang paling penting menunjukkan kinerja. Nanti publik yang akan menilai kayak gitu. Dan bagi penyelenggara Bawaslu ya, saya di Bawaslu ya sudah membuka diri untuk berbagai kemungkinan, ya kan? Tahun politik apapun bisa digoreng, tapi cara kita merespon itu yang paling penting supaya juga memberikan rasa optimisme buat publik. Isu penundaan pemilu itu isu 2022 misalnya gitu. Sekarang tahapan semakin dekat. Jangan terjebak pada isu-isu yang kemudian membuat kita nggak sigap, nggak move on itu. nggak sigap gitu loh. Padahal tahapan ini berjalan, pemutakhiran data pemilih berjalan. Bagaimana kalau kita masih bicara soal penundaan, akhirnya pemutakhiran data pemilihnya nggak kita kontrol, nggak kita awasi, tiba-tiba teman-teman kehilangan hak pilih, kan bahaya gitu loh. Bagi Bawaslu sekarang kami mencoba melakukan pengawasan terhadap tahapan yang berlanjut, memberikan informasi yang benar ke publik. Suasana di KPU itu suasana yang memang kita akan hadapi dalam setiap momentum politik. Udah kayak birokrat tuh. Bijak sekali. Iya. Bijak dan bajik. Nah kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Kalau narsumnya yang lain udah gini mantap juga. Gua bisa aja Tete. Gua nggak berani masuk sini. Nah, ini kita bicara. Ini agak judulnya agak rawan dan mengerikan. Iya tadi sudah disinggung soal hoax juga. Iya kerawanan pemilu di pemilihan umum 2024. Nih Bawaslu seperti biasa ini kan rutin ya Teh mengeluarkan indeks kerawanan pemilu di setiap kali kita mau menyelenggarakan pemilu. Highlightnya apa Teh dari IKP yang terbaru ini? Ya indeks kerawanan pemilu. Dikabarin Teh ya kalau mau digeser-geser. Iya. Nah. Indeks kerawanan pemilu dan pemilihan ini memang sudah sejak 2014 diluncurkan oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu itu selalu bikin secara rutin indeks kerawanan pemilu. Apa sih yang dimaknai dengan kerawanan pemilu? Maka itu kami maknai sebagai segala hal, segala sesuatu yang bisa menghambat
atau mengganggu terjadinya terlaksananya pemilu yang demokratis. Sehingga dimensinya juga akan sangat besar. Nah, yang terbaru dari IKP tahun 2024 ini adalah soal kami itu ada 4 dimensi yang kemudian bergerak. Ada konteks sosial politik, ada konteks penyelenggaraan pemilu, ada kontestasi, dan ada partisipasi. Nah, dari perjalanan ini yang publik harus tahu adalah kami melihat dari peristiwa yang sudah berjalan. Pemilu 2019, Pilkada 2020, itu yang menjadi rujukan dari survei yang dilakukan. Penarikan datanya kami lakukan dari kabupaten kota, dari provinsi juga. Nah, hasilnya apa yang menarik dari IKP ini? Ternyata 15% kita mengalami ada di posisi rawan tinggi ya. Posisi kita di rawan tinggi. Apa itu rawan? Tingkat kerawanannya itu apa sih itu? Kalau rawan tinggi berarti dia ada di 4 dimensi ini kerawanan tingginya. Nah, kerawanan tingginya ini ada di 4 dimensi. Nah, di sini dimensi dan subdimensinya. Jadi misalnya ya, hasil IKP itu menunjukkan DKI Jakarta itu rawan tinggi, Sulut rawan tinggi, Malut rawan tinggi, Jabar dan Kaltim rawan tinggi. DKI rawan tinggi. DKI rawan tinggi dan DKI ada di seluruh subdimensi ini. Jadi dia ada konteks sosial politiknya rawan tinggi, penyelenggaraannya rawan tinggi, kontestasi dan partisipasinya juga rawan tinggi. Dia ada di sub-sub ini nih, keamanan ya kan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara. Jadi ini dimensi dan subdimensi yang publik harus tahu. Nah, apa manfaatnya? Ini saya mau ngomong manfaatnya. Ketika IKP ini lahir, maka ini menjadi deteksi dini, semacam pengingat dini, early warning system buat kita, supaya kita bisa memastikan 2024 yang rawan tinggi ini nggak terjadi. Bukan justru kita harus lihat nih terjadi nih nanti di 2024. Enggak, justru ini dikeluarkan supaya 2024 tidak terjadi. Nah, di breakdown teh misalnya konteks sosial dan politik itu apa? Misalnya gimana? Apa yang kita bayangin rawan tingginya? Apa sih, kayak Jakarta aman-aman aja kan ya enggak? Di bawah kepemimpinan Dan semuanya Pak Heru Budi. semuanya tentara di sini, polisi Iya, di sini, markas Bawaslu pun di sini ya kan? BIN juga di sini. Iya. Iya, headquarter semua media massa di sini, aktivis masyarakat koalisi pemilu juga di sini. Iya. Kenapa bisa Misalnya konteks sosial dan politik? Di subdimensi keamanan misalnya, kita tahu bagaimana proses pemilu 2019 polarisasi itu sangat tinggi sehingga menimbulkan gesekan, benturan, tidak hanya gesekan, benturan di akar rumput di masyarakat. Kita masih ingat misalnya saat pilkada, peristiwa berbeda pilihan membuat orang meninggal tidak bisa disolatkan misalnya gitu ya. Ini kan mengganggu stabilitas yang ada di masyarakat. Dan kemudian misalnya pemilu 2019 konteks keamanannya kita ingat kan, kantor Bawaslu pun dilempar bom molotov. Ya kan? Itu pusat kericuhannya ada di situ. Terjadi luar biasa misalnya. Nah, itu berdasarkan dari peristiwa yang lalu, sehingga angkanya DKI ini, coba Mas tolong di halaman berikutnya, lagi. Nah, DKI itu 88,95 skornya, sehingga dia posisinya tuh memang tinggi sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks ini? Ya kita harus sama-sama jaga Jakarta. Karena Jakarta ini kan barometer Indonesia, dia akan menjadi lompatan semua orang misalnya kayak gitu. Nah, ini penting ya. Ini yang kami potret dari hasil survei ke bawah kemarin. Oke, kalau gitu. Manado apa Sulutnya itu? Sulut, coba lihat lagi, terus. Nah, nih. Oh, ini dia. Angkanya. Jadi memang per dimensi IKP penyelenggara pemilunya problem nih. Iya. Kaltim bos paling tinggi bos. Iya, jadi soal pengawasan itu 100 itu paling bahaya berarti teh. Iya, skornya mencapai 100. Wow. Jadi memang ini warning buat kita semua nih. Angka-angka ini menjadi warning bagi kita semua, tidak hanya bagi Bawaslu, tapi sesungguhnya bagi teman KPU supaya mereka juga bisa melakukan kerja teknis lebih baik. Juga buat pihak keamanan misalnya. Karena konteks sosial politik ini kan kontestasi juga berhubungan dengan publik secara langsung. Kalau soal penyelenggaraan pemilu tuh apa problemnya teh yang biasa penyelenggaraan pemilu? Kerawanannya apa? Nah, lihat lagi ke atas, balik ke yang tadi, ke subdimensi. Nah, di subdimensi ini, nah ini soal hak memilih, penyelenggaraan pemilu.
pelaksanaan kampanye yang kemudian tidak ramah, kampanye yang penuh dengan pelanggaran, pelaksanaan pemungutan suara yang tidak tepat waktu gitu, logistik tertukar dan lain sebagainya, termasuk adjudikasi dan keberatan pemilu. Oh, ini basisnya pemilu yang lalu Iya, ya. pemilu yang lalu, pilkada yang lalu. Penyelenggaraan pemilu terakhir, persepsi publik kayak apa gitu. Iya. Dan lagi-lagi bos, ini DKI juga problem di sini. Iya, semua kalau DKI itu seluruh dimensi dia tinggi. Rata dia bos. Gimana surat Maka tugas total politik jadi gede banget kan setelah lihat ini makanya kan. Kita siap lah. Kita siap digandeng bos. Yang gua agak bangga gua. Sumatera Barat nggak ada, bos. Iya. Oh iya ya. Nggak rawan. Karena udah berantem gua mau dagang Iya kan. Terus lanjut. Nah, lihat di halaman berikutnya, terus kita lihat yang rawan sedang nih. Rawan sedang ada di sini. Sumatera Barat masuk sini nih. 21 provinsi ya. Sumbar ada tuh. sedang apa Ya, lo? Sedang aja. Sedang-sedang aja katanya. Iya. Nah, ini IKP provinsi ini berdasarkan analisis data provinsi ya. Karena bisa jadi kan kami ngambilnya 2, dari kabupaten kota dan dari Nah, provinsi. ini ada pertanyaan menarik nih teh dari data ini teh. Jadi di awal proses reformasi dan demokratisasi di Indonesia, salah satu provinsi yang menjadi sorotan itu adalah Banten. Ini kenapa nggak masuk rawan tinggi di sini teh? Nah, ini mau saya jelaskan. Ya. Jadi analisis IKP ini 2 pendekatan. Pendekatan kabupaten kota, data agregat, dan pendekatan provinsi. Kalau pendekatan provinsi, rawan tingginya yang 5 tadi. Tapi begitu dilihat kabupaten kota kasusnya, maka lihat yang rawan tinggi siapa? Coba. Ya, terus. Lip, ini dia. Oh, Menjawab Banten. kan? Iya. Banten ya nomor 1 ya. Banten nomor 1, begitu kita lihat data agregat kabupaten kota. Iya. Papua nomor 2. Tuh. Iya kan. Jakarta malah Nomor 9 dia. 9. Sumatera Barat nggak masuk lagi. Luar biasa Emang berarti damai diseminasi orang total Sumatera Barat. politik. Damai, bos. Slow. Nah, ini membuktikan kalau data agregat kabupaten kota memang Banten, Papua, Maluku Utara. Banten malah tiba-tiba menyodok ke atas ya tuh ya. Kalau agregasi kabupaten kota. Iya. Nah, apa strategi untuk mengatasi 4 masalah ini gitu. Jadi setiap daerah kan berarti udah ada klaster-klasternya itu ya, klaster yang penyelenggaraan yang dianggap bermasalah, dia ada klaster yang sosial politik dianggap bermasalah. Nah, di setiap klaster tuh ada strategi khusus tentunya pastinya. Ada. Misalnya contoh Kaltim ya. Kaltim itu provinsinya masuk 5 rawan tinggi. Dengan yang paling rawan berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu. Maka apa yang bisa dilakukan? Pertama, karena penyelenggaraan itu kan berarti dia subdimensinya soal hak memilih, soal kerja pengawasan, soal adanya adjudikasi yang tinggi. Maka yang dilakukan adalah memastikan jajaran kami di Bawaslu secara internal itu siap bekerja, paham regulasi dan punya keberanian. Karena paham regulasi tidak punya keberanian juga akan mengganggu kerja-kerja pengawasan. Nah, makanya kami dorong mereka untuk bisa benar-benar bekerja secara profesional, termasuk punya integritas yang tidak cacat. Nah, dalam konteks ini misalnya pasca ini dilakukan, terus teman-teman Kalimantan Timur berusaha untuk memberikan sosialisasi ke publik secara lebih masif karena menyangkut hak memilih. Misalnya kayak gitu. Jadi memang tahu apa kelemahannya apa. DPT gitu ya. Betul. Apa yang harus dijaga, apa yang harus dapat perhatian lebih. Nah, mereka ini memudahkan. Jadi IKP ini memudahkan orang untuk lebih tepat sasaran, kira-kira kayak gitu. Nah, termasuk DKI Jakarta. Begitu DKI Jakarta kontestasi politik, kita sama-sama paham. 2024 salah satu tantangan kita selain disinformasi dan hoax adalah soal polarisasi. Yang itu kemudian bisa sangat keras. Politisasi sara bagaimana. Nah, itu menjadi perhatian DKI Jakarta. Nah, semacam itu. Jadi nanti pendekatannya setiap provinsi dan kabupaten kota tentu akan berbeda. Tergantung tingkat kerawanannya. Kalau rawan sedang, nanti kami intervensi programnya juga akan menyesuaikan. Sekali lagi, IKP ini justru untuk mengingatkan kita sejak awal supaya strategi pencegahan yang dilakukan semua pihak itu jadi tepat sasaran. Makanya
semakin banyak orang tahu soal IKP itu akan semakin bagus. Misalnya total politik, oh begitu tahu Iya, begini iya. maka bisa jadi ini pun akan mempengaruhi nanti program-program siarnya total politik nih Betul. yang paling prioritas apa. Editorialnya apa nih harus kita Yes. tongkrongin gitu kan ya. Oke. Oh, penting banget ini berarti Teh, ya. Iya, cocok sama agenda kita di 2023. Mengawal Iya, pemilu iya, ini iya. secara Jadi siap bergandengan tangan sama Bawaslu. Ini kita mau bikin program keliling deh. Oh ya. Nanti bawa kayak speaker pengamen karaoke yang bawa speaker gede yang gerobak gitu loh. Di- dangdut dorong tapi Nah, ini kita bikin diskusi publik di Politik tuh. taman-taman Iya, di tapi apa gitu pakai Teh. itu. Kapan? Tahun ini. Kita collab yuk, Oke, sama yuk. Bawaslu yuk. Yuk. Kita Yuk. mendekati tempat-tempat Betul. anak muda Iya, nongkrong. Cocok. Bawaslu tuh punya agenda yang sebentar lagi akan diluncurkan, Bawaslu bermusik. Nah, Bawaslu bergerak untuk pemilu yang asik. Nah, itu bisa bareng udahlah. teman-teman Udah. total politik ya. Ex total politik Bawaslu. Iya, Nah, kita juga iya. gagah juga kalau Iya. ex Bawaslu ini kan. Matanya loh, matanya. Namanya pasti pakai akronim gitu ya Teh. Dulu aku waktu di kampus punya pers kampusku produknya namanya Kapitalis. Kajian pilihan aktual tertulis. Katro. Sampai sekarang pun masih katro loh. Iya. Katro. Akronim ini masih Iya. apa? Tolonglah, Teh. Apa namanya? Akronim paling ditakuti di Orde Baru apa? Petrus. Bukan apa? Kamtip apa? Kop Kamtip. Iya, Kamtip. Sumitro. Iya. Ngalamin ya. Iya. Enggak, ini aku Kita baca sejarah. Oh, Ada iya, masih iya. benih-benih sperma saya Teh dulu Buku zaman ini itu. kita. Iya. Kan? Nah, itu ada Miriam Budiarjo tuh. Dasar-dasar ilmu politik. Hah? Gitu Teh. Nah, lanjut. Apa lagi? Apa lagi yang menarik Teh? Iya. Yang menarik di kesimpulan kami di IKP ini ya, bahwa menunjukkan lanjut. Iya terus net sorry no nah enggak lanjut ke bawah Udah yang presentasi yang strategis di atasnya di atasnya. enggak enggak dimunculkan ya Bawah lagi. ya bawah. Pelan-pelan Tuh strategi tuh. enggak sih nampaknya tidak dimasukkan oleh Nidom ini jadi Coba. Nidom, siapa namanya? Coba yang bagian terima kasih aja terakhir tuh. Jadi salah satu catatan serius kami di IKP ini adalah ternyata seluruh baik ini provinsi, dulu. baik provinsi maupun kabupaten kota, ternyata dimensi penyelenggaraan pemilu itu yang menempati angka tertinggi, scoring tertinggi dari seluruhnya. Penyelenggaraan pemilu diiringi oleh dimensi yang lain. Maka salah satu perhatian kami juga soal yang tadi Mas Budi sampaikan, soal gimana caranya supaya penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan profesional, mandiri dan penuh integritas. Karena ini catatan IKP. Jadi kerawanan tinggi yang skornya paling tinggi ternyata dari 4 dimensi itu adalah penyelenggaraan pemilu. Ini menjadi warning buat Bawaslu dan juga menjadi warning tentu buat KPU, termasuk buat DKPP karena nanti kan apapun proses soal etik, profesionalisme akan lari ke DKPP. Sehingga sejak awal kami sampaikan hal ini ke teman-teman KPU juga DKPP. Nah, ini menarik. Yang kedua adalah soal ada isu strategis yang menjadi perhatian Bawaslu. Kan ini berdasarkan yang lalu ya, dari pemilu dan pemilihan yang lalu. Tetapi untuk 2024 kita punya tantangan tersendiri sehingga untuk IKP pun nanti akan ada IKP tematik yang diluncurkan oleh Bawaslu. Misalnya apa? Netralitas ASN karena irisannya kan padat sekali antara pemilu dengan pemilihan. Kita November sudah akan pemilihan. Apalagi November pilihan apa? Pemilihan Pilkada. kepala daerah. Oh, November bukan Iya. September ya Teh? apalagi ini penjabat semua nih sekarang kan. Betul. Iya. Di 514 kabupaten kota kita akan melakukan pemilihan, di 38 provinsi akan melakukan Penjabatnya ada berapa? Nanti Hampir semua, Bos. semua nanti ya. PJS iya. PJ-nya tahun depan Iya. semua itu ya. Iya. 514. 514 kabupaten kota, bayangkan. Jadi memang ini pengalaman pertama kita loh. juga. Iya. Pengalaman pertama kita di tahun serentak melakukan proses pemilu dan pemilihan yang itu besar banget. Maka
soal netralitas ASN menjadi isu tematik yang akan ada sendiri IKP-nya, juga soal media sosial karena kan kita sama-sama tahu bahwa akan ada pemilih muda yang luar biasa angkanya di 2024. Sebenarnya kita tuh, saya dan kawan-kawan tuh optimis loh. Pemilu kita 2024 akan lebih baik karena banyak teman-teman muda yang kritis, melek soal politik, apalagi ada total politik. Mereka yang melek gitu loh. Kena umbang juga kita sama Teloli ini. Mantap juga. Saya pukul gak berani. Ini dia yang suka mukul tuh. Dia kerjanya dua, kalau nggak mukul, kalau nggak motong narsum. Bukan hanya narsum, kawan sendiri juga dipotong sama dia. Ini dia bisa kayak Tapi gini. dia kalem banget hari ini. Dia bisa kayak gini loh teh, dia diskusi kan. Nah, nanti lu yang buka ya. Oke. Terus kameranya lah. Oke. Gitu. Kok jadi dia yang buka? Katro. Kapitalis. Kajian pilihan aktuar tertulis. Katro. Lanjut, anak muda ini apa tadi? Iya, anak muda ini aset ya. Bagi Bawaslu ini aset. Makanya kemudian penting untuk Kalau orang tua ini liability lebih. aset juga yang Tapi dikelola dengan cara berbeda. Tapi udah aus. Aset. Karena soal kecanggihan ini ya, revolusi digital ya. Ya, ya. Nah, jadi memang dengan adanya digitalisasi yang luar biasa, teman-teman muda sekarang itu sangat dekat dengan informasi. Sehingga kami meyakini 2024, asalkan teman-teman muda ini punya greget gitu ya, mereka bisa sangat mempengaruhi kualitas demokrasi kita loh. Hanya dengan ngusap handphone, nyicip handphone gitu. Nah, maka karena ini aset, perlu dikelola sebaik-baiknya. Dalam konteks ini Bawaslu kemudian melihat ini mitra yang sangat strategis untuk digandeng ke depan. Kalau teman-teman yang segenerasi saya yang nggak terlalu melek dengan teknologi, pendekatannya pasti akan berbeda. Nah, ini juga akan menjadi isu kerawanan yang dilakukan secara tematik. Beberapa hal yang itu sifatnya perlu pendekatan khusus, maka akan menjadi IKP tematik yang diluncurkan secara pertahapan, biar orang juga selalu jadi warning. Kan begitu IKP keluar, kok begini ya, jadi warning. Nanti IKP tematik keluar, mereka oh ya begini kayak gitu. Agak cerdas ini, Bawaslu sekarang cerdas nih bos. Kenapa? Nggak mau, beliau tahu bos ya, orang di partai politik, masyarakat malas baca. Di parpol itu orang jarang baca, kecuali kalau survei keluar. Kalau survei keluar baru dia baca kan, yang nggak pernah baca pun dia baca. Minimal survei dapil dia. Dia dilihat kan, enggak dia kan ketum kok segini-segini aja nih. Gitu. Nah, dibikinlah survei rutin nih KP ini kan, biar atensi publik terhadap persoalan pemilu juga. Iya, biasa diundang lagi ke total politik juga. Dengan senang hati kita mantap. Tapi tolonglah teh. Kan kita kapitalis, kajian pilihan aktuar. Apa tadi itu? Apa? Bawaslu bermusik. Bawaslu bermusik. Bawaslu bermusik. Kepanjangannya apa? Bawaslu bergerak untuk pemilu yang asik. Namanya aja udah gak asik deh. Teh. Boya ngobrol sama kita dulu. Bawaslu bermusik X total politik kapitalis. Ternyata ada ya. Ada yang lebih katro dari ini teh. Kapitalis. Oh, teh. Yang penting kan niat, yang penting outputnya. Output dan bekerja dengan optimal kan. Tapi itu strategi yang oke loh itu. Yang katro apa yang oke? Enggak, yang ini nih IKP. Oh iya, rilis IKP. Iya kan, itu kan mengimbangi narasi lembaga survei ini kan. Survei bisa tiap bulan kan keluar kan, bisa tiap minggu nanti nih teh. Iya kan, masa Bawaslu nggak berkontribusi Dan terhadap survei itu lembaga survei itu berkontribusi untuk meningkatkan kerawanan. Lu hantam di situ bos, yang itu bos, ya kan? Ya enggak? naik dikit. Lu guyur ini guyur. Ya kan? Pengalaman betul kayaknya. Kayak cerita abang-abang yang sering sini. Kita emang belum berpengalaman teh. Tapi di sini ada Opung Panda. Kita punya jagoan baru namanya Opung Panda. Umur 78 tahun teh. Iya kan, 2 tahun lagi jadi Joe Biden deh. Iya. Lebih tua daripada Republik. Oke teh. Terima kasih banyak teh. Kalimat-kalimat terakhir. Ya, wisdom sebagai birokrat ini kan. Sebagai birokrat ya. Wisdom, dan karena Indonesia ini bukan dipimpin oleh kekuasaan atau harta atau keuangan, tapi dipimpin oleh
teknologi bukan dipimpin oleh teknologi tapi dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Iya, iya. Nah, Silakan. Sudah hatam di luar kepala. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya bergabung di Total Politik, sahabat-sahabat sekalian. Bagi Bawaslu perlu mengingatkan semua orang, pemilu maupun pemilihan 2024 itu milik kita semua, bukan milik partai politik, bukan milik Bawaslu, bukan milik KPU, bukan milik DKPP, tapi milik semua orang. Karena kita punya kepentingan memastikan Indonesia ini baik dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik dengan cara yang baik. Karena itu optimis untuk pemilu 2024, pemilihan 2024 akan berjalan dengan baik atas pengawasan dan keterlibatan kita semua. Jadi penonton nggak zamannya lagi. Sekarang semua orang harus jadi aktor buat pemilu 2024. Ya, jadi Ikutilah Bawaslu bermusik. Sampai jumpa.